Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 di sini akan presentasi tentang materi yaitu hakikat alam dalam kehidupan manusia menurut Islam. Sebelum ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Anissa Tormiji, lalu ada Asmaul Husna, ada saya sendiri Ilham Dharma Pratama, lalu ada Vindi Puspita Arum, Woro Jatuh Pratiwi, dan yang terakhir Luki Setiawan. Baik, langsung saja ke pembahasan materi. Materi yang pertama tentang pengertian dari alam yang akan disampaikan oleh Anissa Atormiji. Kepada Anissa Atormiji dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan yaitu pengertian alam. Dalam ajaran Islam, alam semesta merupakan sarana belajar sepanjang hayat bagi manusia. Dalam bentangan alam semesta yang luas, secara tersirat tergantung ayat-ayat tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Melalui firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik berkali-kali menganjurkan manusia untuk melihat dan merenungkan alam semesta. Dengan mengetahui dan memahami alam semesta, manusia berpikir dapat merasakan getaran dalam jiwanya sebagai tanda pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi selanjutnya tentang penciptaan alam semesta yang akan disampaikan oleh Luki Setiawan. Kepada Luki dipersilakan. Penciptaan alam semesta. Al-Quran telah menjelaskan bahwa sebenarnya seluruh kejadian di alam semesta ini sudah terjadi dan kejadiannya mengikuti segala rencana dan konsep yang sudah tertera dalam Al-Quran. Al-Rasyidin mengungkapkan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta ini tidak sekaligus atau sekali jadi, akan tetapi melalui beberapa tahapan, masa atau proses. Dalam sejumlah surah Al-Quran selalu menggunakan istilah fi sitah ayam, yang artinya 6 hari, 6 masa, 6 periode. Baik, selanjutnya materi tentang tujuan penciptaan alam semesta akan dibacakan oleh Woro Jatuh Pratiwi. Kepada Woro dipersilakan. Tujuan penciptaan alam semesta. Dalam perspektif Islam, tujuan penciptaan alam semesta pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan alam semesta merupakan petunjuk yang jelas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam mempelajari alam semesta, manusia akan sampai pada pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan alam semesta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vindi Puspita Arum. Kepada Vindi dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian manusia.
Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan makhluk paling mulia dibandingkan dengan makhluk lain di alam semesta ini. Salah satu kelebihan tersebut karena dianugerahi akal dan kemampuan berpikir dipercaya tugas sebagai khalifah di muka bumi. Dengan dianugerahi akal tersebut, manusia memiliki kelebihan, antara lain dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, mampu berpikir untuk meningkatkan martabat, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian, serta mampu menggali potensi yang ada pada dirinya dan potensi yang terkandung di alam semesta. Terima kasih Vindi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Asmaul Husna. Kepada Asmaul Husna dipersilakan. Baik. Slide selanjutnya yaitu tentang tujuan diciptakannya manusia. Alam semesta tidak lepas dari peran manusia sebagai khalifah atau pemimpin alam semesta ini. Adapun tujuan manusia diciptakan yaitu yang pertama sebagai hamba atau Abdullah. Maksudnya, Allah menciptakan manusia itu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mematuhi aturannya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Yang kedua sebagai khalifah atau pemimpin atau pengelola alam. Maksudnya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin alam semesta ini karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dan dianugerahi akal dan pikiran. Sebagai khalifah, manusia harus memiliki kemampuan, keterampilan, bahkan kepribadian yang terpuji, terutama dalam menyikapi alam semesta ini. Baik, terima kasih Asmaul Husna. Sekian pembahasan materi dari presentasi kelompok 3. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jika ada pertanyaan atau materi yang masih belum jelas atau masih belum dipahami, bisa mengajukan pertanyaan pada kami. Dipersilakan. Terima kasih kepada kelompok 3. Saya persilakan yang mahasiswa yang lain untuk menanyakan hal yang belum jelas pada kelompok 3. Buka termin pertama 3 pertanyaan ya kelompok 3 ya. Silakan. Ya, bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya. Silakan. Nama saya Triratna Bini. Tolong sebutkan beberapa surat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan alam semesta. Terima kasih. Suratnya aja ya. Terima kasih, Bini. Yang lain mungkin? Apakah ada pertanyaan lagi terkait materi yang sudah disampaikan? Izin bertanya. Silakan. Nama saya Mutia Pramadanti. Di PPTB Arsyidin mengungkapkan bahwa Allah menciptakan alam semesta itu tidak sekaligus, tetapi melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan apa saja itu? Terima kasih.
Terima kasih Mutia. Mungkin ada pertanyaan lain? Satu lagi. Aku mau nanya dong. Silakan Dian Ekasari. Dalam penciptaannya tuh alam dan manusia itu lebih dulu mana? Dan kalau misalkan manusia itu nggak diciptain, alam itu tetap ada atau enggak? Terima kasih. Terima kasih Dian. Bagi para penanya, bagi yang sudah menanyakan pertanyaan, diminta untuk menuliskan ulang pertanyaannya di kolom chat box ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tri Ratnabini mengenai surah-surah yang menerangkan tentang penciptaan alam semesta itu ada surah apa aja. Surat-surat yang menerangkan tentang penciptaan alam semesta itu
ada surah Al-Anbiya ayat 30, An-Nahl ayat 65, Al-Mu'minun ayat 18, At-Toha ayat 53, dan An-Nur ayat 45. Bagaimana, Bini? Oke, makasih Vindi. Dan masih ada lagi, masih banyak lagi. Surat-surat itu diantaranya saya tambahkan. Ada surat Al-Dukhan ayat 38-39, surat An-Naziat ayat 27 sampai 33, surat Qaf ayat 38, surat Al-Hajj ayat 47, surat Al-Ma'arij ayat 4. Semuanya itu kalau nggak salah ada 20 surat itu semuanya yang menerangkan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ya, saya tambahkan itu. Si banyak.